Kedengaran? Kedengaran, Rod? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Nabila Aziza Yurindani. Saya dari kelompok 3 yang akan memimpin acara diskusi dan presentasi pada malam hari ini. Alhamdulillahnya kita dapat hadir dalam perkuliahan hari ini. Adapun susunan acaranya dimulai dari pembukaan, lalu ada presentasi atau penyampaian materi, lalu ada sesi tanya jawab dan ada penutup. Dan di sini saya akan langsung saja ke acara pertama, yaitu ke pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi dan penyampaian materinya dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya acara mempresentasikan atau penyampaian materi kepada kelompok 3 yang akan diwakilkan oleh Muhammad Iqbal Ramadan, Muhammad Jarot, dan Panji Wijaksana Aji. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudari Nabila. Di sini saya ambil alih ya. Pertama, saya akan mempresentasikan peran masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi yang disusun oleh kelompok 3 dengan beranggotakan yang pertama itu Miftahul Munawaro, ada Ardiansyah, ada Iqbal Ramadan, ada Muhammad Jarot, ada Nabila Aziza Yurindani, Nanda Aisyah Ponto, ada saya sendiri Novaldi Fajrin, dan Novi Yulianti Nuraini. Selanjutnya ada Panji Wicaksono, ada Putri Regita, Rehan Rafi Apriano, dan Riki Hidayatullah. Next. Next. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit dalam pemberantasannya karena sudah menjadi budaya. Menurut Sulastri tahun 2012. Efek dari korupsi telah mengakibatkan kehancuran ekonomi bangsa. Dengan adanya korupsi, pembangunan dalam segala bidang tidak dapat berjalan dengan lancar serta akan menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana serius karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Maka dari itu, tindak kejahatan korupsi memerlukan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Paling tidak masyarakat harus ikut andil karena dua hal, yakni masyarakat sebagai korban yang hak-haknya direnggut oleh para koruptor, dan masyarakat sebagai komponen negara. Pengertian korupsi menurut Salama tahun 2014 mendefinisikan korupsi sebagai an act of abuse the authority, identically with death, something that not run correctly, and using public money for personal and group interest intentionally. Sementara menurut Ross Ackerman tahun 1999 dalam Indrianti tahun 2014 menjelaskan bahwa korupsi adalah pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan yang disertai absennya pertumbuhan. Hasil penelitian Bargava tahun 2005 menunjukkan bahwa corruption is commonly defined as the abuse of public of corporate office for private gain. Adapun jenis-jenis korupsi itu yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga benturan kepentingan dalam pengadaan, yang keempat ada gratifikasi, yang kelima penggelapan dalam jabatan, dan yang terakhir perbuatan curang.
Adapun sekarang masyarakat menurut Ralph Linton tahun 1956 dalam Satria tahun 2015 mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Selanjutnya ada pemberantasan korupsi. Dalam Politik Aturan RIS 9 tahun 2014 berkata bahwa pemberantasan korupsi adalah bagian dari arah pembangunan aturan yang diarahkan buat menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi dan sanggup menangani secara tuntas konflik yang terkait kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sementara dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Buah Ketiga, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindak buah mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan inspeksi pada sidang pengadilan menggunakan kiprah dan warga dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Iqbal Ramadan. Ya, untuk peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, yang pertama yaitu masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang kedua yaitu masyarakat sebagai pencegah, dan yang terakhir adalah masyarakat dalam co-government. Next. Yang keempat, ada masyarakat sebagai pendukung efektivitas penegak hukum. Yang kelima yaitu masyarakat sebagai pengguna teknologi. Yang terakhir yaitu masyarakat sebagai sarana pembaharuan mantan pelaku korupsi. Untuk kesimpulannya yaitu masyarakat berperan dalam memastikan komitmen politik, tata pemerintahan yang baik, dan implementasi prosedur sederhana yang berkelanjutan. Masyarakat juga menjadi pencegah ketika diperlukan tindakan positif untuk menanamkan nilai kejujuran dan kebencian terhadap korupsi sesegera mungkin melalui pesan moral dan pendidikan etika. Dalam pemerintahan bersama, masyarakat juga menjadi bagian dari mekanisme check and balance, membangun kerjasama yang baik dan berhubungan yang saling melengkapi. Penegakan hukum juga dapat dilakukan secara tepat dengan terlebih dahulu mengedukasi masyarakat luas tentang korupsi, memahami hak dan kewajibannya di mata hukum, serta membangun kerjasama dan keterlibatan. Masyarakat juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mereformasi mantan koruptor dan mengungkap setuntas ide-ide korupsi lainnya. Untuk sarannya yaitu berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran demi peningkatan upaya pemberantasan korupsi. Di antaranya, 1. Diharapkan pemerintah terus mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik secara perorangan, melalui organisasi masyarakat, ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat, dan memberi ruang untuk membuat pernyataan politik, membuat pernyataan lewat petisi, maupun aksi demonstrasi anti korupsi. Yang kedua yaitu diharapkan pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama melalui penguatan integritas dan etika penyelenggaraan negara, reformasi birokrasi, dan keterbukaan informasi publik. Karena penyelenggaralah yang paling berpeluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, terutama apabila penyelenggara negara tersebut tidak mempunyai integritas dan etika yang baik dan tidak ada keterbukaan informasi kepada publik. Yang ketiga, para penegak hukum dapat menegakkan peraturan perundang-undangan tentang korupsi. Para hakim agar memberikan hukuman bagi koruptor yang setimpal dengan perbuatannya, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut
serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Yang keempat, masyarakat harus membangun suatu budaya anti korupsi dimulai dari hal kecil dengan membiasakan hal kepengurusan tanpa suap-menyuap yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah. Yang terakhir, pemimpin masyarakat baik di pusat maupun daerah hendaknya mampu mengakomodasi masyarakat yang dipimpinnya untuk membuka diri terhadap para mantan pelaku korupsi demi pemulihan dan pembaruan mental, sehingga residu nilai koruptif dapat benar-benar sirna. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator pada saudara Muhammad Noval Divajrin dan Muhammad Iqbal Ramadan. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, kita langsung ke acara selanjutnya saja. Terima kasih kepada presentator yang telah menyampaikan materinya. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record, Ji.